Halo semuanya, perkenalkan nama saya Prian. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menjalankan server secara self-hosting. Jadi jalankan sebuah server di komputer di mesin kalian sendiri tanpa perlu beli service shared hosting atau juga VPS. Dan juga saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menjalankan Docker. Oke, yang pertama kita beli dulu domainnya. Di sini saya ada beli domain di rumah web. Coba kita cari ke rumah web. Kita melakukan login. Nah, sini sudah login ke akun rumah web saya. Di sini di bagian kiri ada bagian domain, kita klik. Nah, di sini saya ada punya dua domain. Satunya .my.id, satunya .xyz. Nah, di sini kalian di rumah web bisa membelikan domain. Kalau domain yang murah bisa contohnya yang .my.id ini ya. Dan juga .xyz pas itu saya mendapatkan ada diskon gitu. Jadi walaupun di sini tertulis 268, tapi aslinya kayak 30.000 per tahun. Nah, di sini saya ada domain sendiri saya .my.id dan yang saya bayar bayar 35.000 per tahun. Oke. Nah, selanjutnya kita coba kelola pengaturan dan pengaturan name server ini. Nah, selanjutnya kalian ke Cloudflare. Nah, login dulu ke situsnya. Dashboard. Nah, pas kalian sudah di dashboardnya Cloudflare, kalian ada nih, harusnya yang di tengah sini tulisan add domain. Ikuti saja step by stepnya dulu. Nah, sini saya kasih tahu contohnya. Saya buka terminal saya dulu. Ini saya kecilkan. Nggak apa-apa, besarkan aja. Saya SSH. Ini Cloudflare ada D ya, V. Nah, di sini di laptop lama saya. Ini saya pakai SSH ke laptop lama saya ya nih. Nah, di laptop saya yang lama ini menjalankan Cloudflare. Oh ya, dan juga di laptop saya ini menjalankan sebuah distro Linux namanya Linux Mint XFCE New Patch Linux Mint. Nah, kenapa saya pilih distro Linux yang memiliki desktop environment? Karena ngeri aja kalau cuma lihat terminal. Jadi mungkin buat melakukan browsing ringan atau apa. Jadi saya masih tetap menggunakan desktop. Nah, di sini juga bisa lihat uptime-nya udah hampir 7 hari ya nih. Mau kemakan memori berapa? Baru kemakan se-GB dari 8 GB. Spek-speknya juga. Nah, di sini saya ada menjalankan saya ada download Cloudflare dan sekarang adalah versi 2026 bulan 7 tanggal 2. Nah, jadi pas kalian sudah tambahkan domain di Cloudflare, pastikan ikuti semua instruksinya. Dan nanti di instruksinya pasti ada disuruh jalankan Cloudflare run dan ada sebuah tokennya. Dan juga ada disuruh nanti pengaturan name server isi pengaturan name server untuk domain Anda ini. Nah, selanjutnya ini kok agak lambat sedikit nih. Refresh. Kenapa wifi saya? Mohon maaf sebentar ya. Login kembali. Masuk ke domain saya. Oke. Nah, di sini saya sudah berada di dashboardnya domain saya ini. Nah, selanjutnya saya di sini ada yang sebuah namanya subdomain.
saya ke tunnel domain saya. Ini tempat untuk membuat subdomain. Di sini saya ada namanya tunnelnya, namanya saya Brian. Dan di dalam tunnel ini terdapat 1, 2, 3, 4, 5 subdomain. Nah, nanti saya jelaskan bagaimana cara mengkoneksikan project kalian ke subdomain tersebut. Nah, tapi untuk sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara mengkoneksikan SSH dari mesin, dari laptop, dari komputer apapun, bahkan dari HP juga bisa lewat Termux, SSH ke laptop kalian yang sekarang, yang lama lah, ke laptop yang lama. Jadi walaupun kalian di rumah, di luar, kalian bisa masuk ke terminalnya laptop lama kalian. Nah, di sini nanti ini kalau punya kalian sekarang kosong ya, anggap aja ini kosong. Ada tombol add route, tambahkan add route, publish application, subdomainnya isi terserah, punya saya SSH, dan path-nya kosongin, dan service URL-nya kalian bikin SSH localhost 22. Ini port 22 ini memang port defaultnya untuk SSH di mesin menjalankan Linux ya. Jadi kalian service URL-nya tambah SSH localhost 22. Oke. Selanjutnya harusnya kalian sudah bisa SSH ke laptop lama kalian. Yang saya udah coba nih SSH ini use Brian. Ini Brian ini dari mana? Brian ini adalah dari user yang ada di laptopnya dan minta password buat login. Jadi password di laptop kalian apa? Ketik di sini. Untuk mengecek ada user apa aja yang di laptop kalian, bisa tinggal ls garis home. Nah, ada satu user namanya Brian saja. Oke. Nah, kalau di SSH ini kalian udah terkoneksi ke terminal kalian nih. Nah, selanjutnya saya ada project di sini namanya Tide. Bagaimana saya bisa mengkoneksikan project saya ke link ini. Jadi ketika kalau ada orang akses tide.projectdunia.my.id, ini titik setelah project dunia itu adalah subdomain ya. Nah, coba saya akses ke tide.projectdunia.id. Nah, bad gateway. Nah, berarti di sini belum ada project yang menjalankan di tide.projectdunia.my.id. Nah, selanjutnya kita bagaimana cara maaf. Kalau SSH kalian ada error, kayak contohnya pas SSH gini dia bilang kayak SSH not found atau apa gitu. Nah, kalian harus melakukan sesuatu, membuat config SSH kalian dulu. Jadi cd ini garis kayak apa nih, garis Indomie bengkok-bengkok gitu, garis titik SSH, dan open config. Nah, kalian pastikan ada tambahan ini ya, host, nama domain kalian, proxy command. Nah, samain aja. Kalau yang atas ini kolama biarin aja. Terus kalian pastikan samain ini. Pas SSH harusnya sudah bisa. Nah, oke. Selanjutnya di bagaimana kita bisa menjalankan kontainer Docker untuk menjalankan Postgres SQL. Nah, pastikan Docker kalian sudah ada. Docker.v versi. Nah, ini Docker saya versi 2751. Pastikan sudo system ctl run docker. Password
systemctl run docker. Nah, apa ya komennya, saya lupa. Start docker, salah. Nah, sudo systemctl start docker untuk menjalankan docker kalian. Kalau mau hentikan tinggal startnya ganti ke ctl stop. Nah, tapi saya tidak mau jalankan. Nah, pastikan docker kalian sudah jalan. Selanjutnya kalian masuk ke project kalian. Di sini saya ke folder namanya projects, ke subdomain, di sini ke project type saya. Nah, habis itu kalian nanti bikin sebuah file. Ini kalian bisa pakai code editor apapun ya. Punya saya code editornya namanya Z. Nah, di code editor Z ini kalian bisa masuk ke SSH kalian gitu. Nah, jadi saya sudah bisa mengkontrol terminal di laptop lama saya dari manapun, dan juga dengan Z ini juga bisa mengakses file-filenya. Visual Code Studio harusnya bisa juga. Harusnya ke project subdomain type. Nah, di sini ada nama filenya docker compose YML. Nah, di docker compose YML ini untuk pertama menuliskan versinya. Habis itu kalian mau jalanin service apa gitu. Dan di sini ada services Postgres, yaitu database yang kita akan gunakan sekarang, dan juga usernya, passwordnya, dan juga DB database-nya. Database-nya namanya type.db, garis bawah DB. Nah, kalau kalian sudah bikin docker compose YML ini, kalian tinggal lanjutkan ke docker apa nih komennya, docker compose update. Nah, habis itu kita coba docker ps. Nah, ada sebuah kontainer namanya type Postgres yang sesuai di docker compose YML itu. Nah, kontainer kita sudah dibikin nih. Bagaimana cara koneksikan ke project kalian itu? Biar gampang, saya ada file SQL docker, jadi tinggal running aja docker execute ini. Artinya docker jalankan garis i ini input ke type Postgres, ini sesuaikan nama kontainernya PSQL itu Postgres SQL, garis u itu user namanya Postgres, sesuaikan sama yang ini, user Postgres. D yaitu database ini sama, dan ini adalah lokasi dimana SQL-nya, dan ada di desktop saya. Jalankan. Array exist sebentar. Ini saya lupa, saya udah bikin tadi docker compose down v. Nah, kalau kalian mau hapus sebuah kontainer, kalian bisa ke docker compose down v ini ya. Coba saya jalanin ulang. Execute no file. Is running locally accepting connection. Nah, oke. Jadi sekarang import database-nya sudah siap, dan sudah bisa. Dockernya sudah berjalan dan koneksikan ke
project Tide ini. Selanjutnya kalian tinggal jalanin. Oh ya, pas kalian kan SSH udah bikin. Sekarang ke subdomainnya project kalian. Kalian add route, publish application, subdomainnya Tide, path kosongin, localhost, portnya yang di sini saya bikin 8002. Nah, jadi kalau kalian mau menjalankan projectnya, pastikan di port 8002. Nah, cd Tide port sama dengan 8002 npm run dev. Oke, sudah jalan. Nah, kalian ingat nggak tadi yang Tide project dunia.my.id tadi error Cloudflare? Coba kita masuk. Nah, dia sudah bisa. Nah, berarti kita sudah berhasil menjalankan sebuah website di komputer kita sendiri tanpa coba kita cek harga VPS web VPS lah. Nah, bayangkan kalau kita beli sendiri dengan duit sendiri. Linux ini sudah cukup lah, 40 GB storage, 60.000 per bulan, tapi juga free domain.cloud. Kalau kita mau beli VPS-nya selama setahun, itu berapa itu? 60.000 kali 12, 720.000. Nah, dan di sini yang kita lakukan sekarang tadi harganya berapa setahun? 35.000. Nah, jadi kita telah berhasil running website kita sendiri dengan mesin sendiri dengan biaya yang relatif murah. Oke, mari kita masuk ke segmen video selanjutnya, yaitu review project saya, yaitu Tide. Oke, mari kita buka ke dalam incognito ya. Jadi sini, ini adalah tampilan Tide pas awal masuk. Selamat datang di Tide. Di sini kalian bisa masuk sebagai tamu, bisa juga login atau daftar akun. Kalau login atau daftar akun, semua project kalian akan tersave. Kalau tamu, dia hanya menyimpan selama 12 jam. Jadi setelah 12 jam, project kalian akan kosong. Ini kalian bisa akses sendiri ya di device kalian sendiri, Tide project dunia.my.id. Mari kita masuk ke tamu saja. Dan di tamu ini kita ada bisa pilihan ukuran kanvas ini, IG story, IG feed, profil, thumbnail, banner, dokumen A4, juga bisa ukuran sendiri ini. Nah, saya mau ke A4 aja. Nah, kita sudah masuk ke kanvas A4 kita. Mari contohnya. Oh ya, maaf, sebelum menjelaskan bagaimana cara kerja project ini, kita harus tahu dulu project ini gunanya apa. Nah, ini project Tide ini, Tide kepanjangan dari Text and Image Design Editor, adalah sebuah aplikasi untuk yang awalnya untuk mempermudah kegiatan sablon. Nah, jadi untuk kalian yang nggak tahu, di Sekolah Permata Harapan ini kita ada sebuah bisnis menyablon. Ini saya ada nggak ya? Masih ada nggak filenya? Nah, di sini ada download, ada contoh-contohnya nih, barang-barang yang telah kami sablon. Ini hanya sebagian kecil dari semua barang ya. Nah, ini ada yang sablon. Ini saya nih. Nah, ini saya. Ini ada sablon yang lain, sablon gelas. Ini saat pemotongan gambar. Ini hasil dari sablon gelasnya. Tote bag,
Nah, dan banyak lagi. Nah, jadi bisa dibilang hal yang agak meribetkan dalam menyablon adalah pastikan sebuah gambar sesuai ke ukuran barang produk tersebut. Jadi contohnya yang gelas tadi, yang gelas. Nah, yang gelas itu kita harus ukur ukuran gelasnya berapa, tingginya berapa, panjangnya berapa gitu. Jadi di Tide ini kalian bisa bikin ukuran custom sendiri ya. Dulunya ada nih, tapi sekarang udah ke ukuran custom yang general. Tapi kalau kalian login punya akun di Tide, kalian bisa bikin ukuran custom sendiri. Jadi daripada input manual ketik lebar tingginya berapa nih, satuan bisa pilih juga. Nah, daripada ukur-ukur terus barang gelas, kalian bisa bikin sebuah preset. Jadi sekali klik ukuran kanvas yang sesuai produk tersebut akan muncul. Nah, oke. Selanjutnya ukuran sebuah produk itu sangat meribetkan dalam proses menyablon. Apa yang meribetkan lagi? Nah, kalian tahu nggak aplikasi apa yang kalian gunakan untuk menyesuaikan sebuah gambar menyesuaikan sebuah gambar ke kertas A4? Yang biasanya yang kita gunakan adalah contohnya kayak kanvas. Oke, coba kita buka kanvas. Kita ke situs kanvas, start designing. Ini minta akun. Banyak kali prosesnya, nggak sengaja minimize ya. Nggak bisa masuk secara tamu kah? Ini allow cookie lagi. Wah, ini sign up, login. Ini apa ini? Nah, jadi saya ingin membuat Tide menjadi sekali klik langsung udah masuk, nggak perlu login, nggak perlu apapun, sekali klik langsung masuk. Kalian lihat nggak berapa cepat saya masuk ke kanvasnya, ke kanvas ruang kerjanya. Tide tamu dokumen A4 done, sudah siap. Nah, kalau kanvas butuh login Gmail, baru banyak lah iklan-iklannya gitu. Nah, kalau selain kanvas deh, apa? Microsoft Word. Di sini saya nggak ada Microsoft Word, jadi LibreOffice dia sama lah, tapi bersifat open source. Continue yes, writer dokumen. Nah, oke lah. Buka Microsoft Office atau LibreOffice, dia lebih cepat. Tapi coba kita ke activity monitor. Activity monitor LibreOffice. Ini nah, wow. Perbandingan LibreWolf dan Firefox saya. LibreOffice dan Firefox saya. Satunya 500, satunya 400. Nah, jadi kalau kalian buka Microsoft Office atau LibreOffice, itu dia akan makan banyak resource yang mungkin bisa memperlambat mesin atau komputer atau laptop kalian. Nah, dan juga kalau di Microsoft Office kadang dia perlu sebuah aktivasi, jadi harus bayar Microsoft 360 gitu. Kalau LibreWolf dia open source, dia gratis gitu. Tapi kalian harus melakukan penginstalan dan juga bisa makan storage di laptop atau komputer kalian. Kalau Tide tinggal buka sebuah browser, bisa Microsoft Edge, bisa Firefox yang saya ini, bisa Chrome, bisa Safari, bisa
browser Helium. Kalau kalian mau browser yang ringan, punya ad blockernya yang mau blokir iklan, ada hapus fitur-fitur yang kurang penting di Chromium, bisa pakai coba Helium ya. Nah, tapi kalau secara fitur masih banyakkan fitur Firefox. Nah, siapa yang nggak punya aplikasi browser? Tanpa install pun udah ada di device masing-masing. Jadi nggak perlu penginstalan, nggak perlu apa, tinggal mengakses situs ini. Oke, jadi kalian harusnya sudah tahu filosofi type ini. Mengapa saya membuat ini? Karena saya juga terinspirasi seperti Photopea itu dia adalah editor foto online. Nah, seberapa cepat saya masuk ke ruang kerjanya. Nah, dan juga contohnya kayak Draw.io untuk pembuatan diagram. Nah, saya langsung masuk. Nah, daripada membutuhkan proses yang kurang efisien, mengapa tidak menggunakan Tide aja? Seperti Photopea, seperti Draw.io yang gak ada iklannya, bisa digunakan siapapun, gak perlu akun, hanya membutuhkan browser. Itu adalah filosofi Tide ini. Nah, contohnya juga masalah ketiganya nih, mengapa Tide ada. Kalian pas contohnya nge-resize gambar, contohnya kalian ambil gambar dari WhatsApp lah. Kalian ambil gambar dari WhatsApp, habis itu tarik ke Microsoft Word, ke Google Doc, ke Canvas. Terkadang ukuran gambarnya jadi kacau, jadi acak-acak, nggak sesuai dengan gambarnya. Tapi kalau di Tide dia sesuai dengan ukuran gambarnya, jadi nggak perlu resizing lagi, nggak perlu apa. Dan juga ini saya kasih contoh, ada nggak ya di masalahnya di LibreOffice. Ini saya ada gambar nih, ini gambar saya. Oh enggak, di LibreOffice nggak ada masalah. Ini saya zoom. Nah di sini saya zoom lah. Nah, kalau di Microsoft Office, di Google Doc, masalah yang paling ribet adalah pertama, gambarnya dia ada padding gini. Contohnya ini sebuah ilustrasi, gambarnya ada padding. Jadi walaupun kita tarik ke ujung-ujung gini, pas kita lepas balik ke sini dia ada padding. Nah, kalau di kegiatan sablon ini, space kosong ini sangat merugikan. Karena yang pertama, kertas buat sablon dia kertasnya beda, bukan kertas HVS biasa. Dan juga dia tinta untuk cetaknya bukan tinta buat printer biasa, dia tinta khusus sablon. Jadi jadi sebuah space di kanvas, di ruang kerjanya, di kertas HVS itu sangat penting. Kalau bisa jangan ada space kosong. Ini saya coba copy paste nih. Masa satu kertas HVS cuma buat satu desain? Jadi makanya kita harus memanfaatkan sebaik-baiknya. Ini tarik. Nah, jadi bisa tinggal tarik gini lah. Nah, ini kayak sebuah ilustrasi. Nah, juga kalian bisa lihat lah seberapa agak susah, agak ribetnya proses resizingnya nih untuk di kertas A4 di LibreOffice. Dan kalau di Microsoft Office lebih ribet lagi nih. LibreOffice termasuk lebih mudah untuk kerja lah. Ini butuh berapa percobaan ini buat muka saya muat ke satu kertas HVS ini.
Nah, dan juga kadang kalian butuh setting-setting apa lah di Microsoft Word biar gambarnya bisa ketimpa gini. Kadang kalau gambarnya ketimpa, ini gambar contohnya dia loncat malah. Dia kayak tiba-tiba loncat gitu. Tapi kalau di LibreOffice dia secara default bisa nimpa-nimpa gambar. Nah, oke. Nah, ini lah anggap aja udah terisi lah. Oh, no. Nah, bisa kayak itulah loncat gambarnya. Nah, ini kok loncat nih. Oh, karena ada spasi. Nah, kalian lihat seberapa ribet buat memanfaatkan satu kertas HVS untuk taruh semua desain kita buat biar menghemat tinta nggak hemat sih, buat menghemat kertas. Coba kalau kita melakukan hal yang sama di Tide, drag ke Tide, kita aktifkan fitur snap. Habis itu kita, ini kok keybind copy paste saya agak error dikit nih. Nah, resize. Di sini kalau juga kalau kalian nggak mau pakai shortcut juga ada tombol duplikat nih, duplikat elemen. Dan yang tadi ini hapus ini. Nah, seberapa saya mau minum dulu ya, maaf haus. Seberapa lebih cepat prosesnya untuk mentaruh semua gambarnya ke dalam satu kertas HVS. Dan juga kalian bisa, kalau satu kanvas nggak cukup, kalian bisa tombol plus di kiri nih, ukuran sama. Nah, udah jadi 2 kanvas. Nah, oke. Ini kanvas kosong. Nah, jadi menggunakan Tide itu dia lebih cepat. Ini saya contoh kayak gambar beneran lah. Ini ada poster saya. Oh, ini poster yang ke crop nih. Potong. Ini, pencet tutup. Nah, saya snap. Bisa juga kalian menggunakan pengaturan elemen. Sesuaikan aja dengan slide ini. Nah, agak kepotong dikit lah. Nah, kertasnya gambarnya sudah pas ini. Bagaimana saya mengekspornya? Tinggal export desain. Bisa juga pilih-pilih beberapa desain yang ada di tab kiri ini. Bisa PDF atau PNG. Dan ada mirror nonaktif. Apa ini? Nah, harusnya bisa mirror. Nah, jadi mirror ini gunanya untuk pengaturan
Kalau kalian melakukan kegiatan sablon, hal yang paling penting adalah mirrorkan gambar. Ini bisa dari sini juga. Nah, memirrorkan gambar. Kalau kalian nggak mirror, ini contohnya saya posternya nggak di mirror, ini posternya nggak di mirror, dan saya sablon ke bajunya, gambarnya yang ke mirror di baju. Kayak kalian ada nggak cermin kalian tulis sebuah tulisan, kalian munculkan ke cerminnya, tulisannya terbalik nggak? Nah, itulah kalau dari perspektif kalian, tulisan di mirror itu yang di cermin kalian itu termirror. Jadi makanya kita harus mirror gambarnya untuk di sablon. Ekspor, contoh ekspor PDF, di nama desainnya. Oh, saya nggak sengaja kehapus gambarnya. Karena gambar dia bisa pakai backspace, itu dia. Desain 123. Oh, PNG. Desain 123 PDF. Nah, udah siap PDF-nya nih. Tinggal boom, Command P. Atau yang di Windows saya lupa shortcutnya apa. Nah, tinggal siap untuk print. Oke, itu adalah benefitnya, advantage-nya tight. Jadi harusnya sudah tidak ada hal yang saya skip sih. Harusnya sudah semua. Di sini juga bisa dark mode. Masih ada banyak fitur ini. Bisa ngezoom. Ada layer. Jadi kalau kalian ada banyak-banyak gambar, gambarnya menutupi tulisan ini nih, bisa tar layer. Tampilan mobilenya, mode tools, web dev tool. Tampilan mobilenya mana ya? Ini tampilan mobilenya. Setidaknya nggak clutter lah. Kepecet tuh.